Gereja ini adalah gereja yang begitu diberkati oleh Tuhan. Dan rekan-rekan di dalam gereja ini begitu dipersiapkan oleh Tuhan. Saya seumur hidup pernah mengajar di Saat 25 tahun. Lalu mendirikan STT RII yang berada di Warung Buncit. Sesudah saya kembali mendirikan Sekolah Teologi Reform Injili Internasional di sini dari Institute, dan dirikan Reform Institute Washington DC di Amerika. Waktu saya dirikan di Amerika, 10 tahun yang hadir sekolah di situ lebih 1.800 orang. Memecahkan rekor dari semua orang Asia yang dirikan sekolah teologi di Amerika. Meskipun 1 tahun cuma 1 bulan, tetapi 1 bulan 12 mata kuliah. Sehingga setiap tahun lebih daripada orang puluhan doktor yang datang belajar. Lalu 180 lebih yang master yang datang belajar. Sesudah itu saya kembali lagi Indonesia. Bikin lagi Reform Institute, akhirnya menjadi STT RI sekarang. Dan berapa tahun lalu saya dirikan lagi SPRI, Sekolah Penginjilan Reform Injili. Semua ini mempersiapkan orang-orang menjadi hamba Tuhan. Selama 50 tahun saya mengajar sekolah teologi. Saya berkuliah di dalam kelas. Yang pernah menerima pendidikan menjadi pendeta di bawah saya lebih 3.500 orang. Tapi baru 10 tahun terakhir saya melihat anak buah saya yang bermutu muncul. Jangan bilang saya sekolah teologi, saya mau tanya sekolah di mana, siapa gurumu, belajar apa, yang kau pelajari dari guru yang apa. Oh, puji Tuhan saya sekarang sudah pendeta. Banyak pendeta tidak sadar pendusta. Karena yang dikhotbahkan salah dia tidak tahu. Saudara-saudara, di dalam ajaran kita, iman rasuli, 3 kalimat mengenai Bapa, 13 kalimat mengenai Kristus, hanya 1 kalimat Roh Kudus. Betul tak? Iya ya. Aku percaya Bapa, Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, 3. Aku kepada Yesus Kristus. Lalu adalah Tuhan, adalah Yesus, adalah Anak Allah yang tunggal, adalah dilahir melalui naungan Roh Kudus dan anak darah Maria. Sesuai itu terus mengenai aku percaya Roh Kudus. Tidak ada lagi, salah di belakangnya. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Kudusan Am, semua di belakang. Aku percaya kebangkitan, aku percaya hidup kekal, aku percaya kepersekutuan orang suci. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Siapa bilang kalau bicara Roh Kudus cuma hanya 1 kalimat? Sehingga orang bilang Protestan tidak Roh Kudus. Selain Calvin mendirikan teologi reform, lalu menjelaskan pekerjaan Roh Kudus adalah mengaplikasikan semua pelayanan Kristus di atas kayu salib menjadi seluruh pekerjaan keselamatan yang digenapkan di antara orang suci. Tidak ada gereja lain yang bicara Roh Kudus lebih banyak. Tetapi itu tidak dianggap bicara Roh Kudus. Dianggap yang dibicarakan Roh Kudus yang bisa getar gini itu Roh Kudus. Yang bisa teriak-teriak itu Roh Kudus. Di mana ada Alkitab Rasul berdoa teriak-teriak gemeter-gemeter jatuh di tanah, itu bukan Roh Kudus. Kati tanahnya roh dari kota Kudus juga bukan. Itu roh kuda yang kejang-kejang gini. Itu roh yang tidak beres, bukan Roh Kudus. Kalau ada nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, ada ajaran Roh Kudus palsu yang berada di dalam gereja yang menamakan diri paling banyak Roh Kudus. Gereja-gereja yang paling banyak bicara tentang Roh Kudus adalah gereja yang paling tidak ngerti Roh Kudus, yang paling menghancurkan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi orang Kristen maunya, oh kalau ada supernatural Roh Kudus. Oh, gereja ini tidak ada, cuma khotbah. Di situ ada. Kau tahu di situ ada, karena bisa jatuh. Nah, saya kasih pisang saja kamu sudah jatuh. Bukan karena Roh Kudus. Itu bukan Roh Kudus. Tetapi Indonesia yang bicara Roh Kudus, gereja berkembang.
Berkembang bukan karena Roh Kudus, karena ingin duit. Kalau percaya Tuhan bisa sukses, bisa lancar, bisa kaya, bisa makmur. Itu semua penipuan setan. Dan pendetanya banyak perampok-perampok. Pendeta yang mengatakan perpuluhan punya pendeta. Itu bukan perampok, itu apa? Saya sudah ditakdirkan menjadi pendeta yang dibenci oleh paling banyak pendeta. Tapi saya tidak takut. Pada permulaan saya ditakut-takuti. Saya diancam. Kalau engkau begini, tidak ada orang datang kepada engkau. Waktu saya dirikan Gereja Reform Injil Indonesia, saya daftar di kantor agama. Kantor agama mengatakan banyak pendeta dari sini, suruh kita tak boleh kasih engkau izin. Saya tanya kenapa? Tidak jawab. Saya tahu pendeta apa, pendeta siapa, pendeta gereja mana. Waktu itu Gereja Reform menjadi gereja yang paling tersendiri, gereja yang paling dilawan. Tapi sekarang buktinya, semua pendeta-pendeta yang banyak bicara tentang Roh Kudus sanggup tidak menarik 7.000 orang mendengar doktrin tentang Yesus Kristus seperti ini. Saudara mesti tahu, revolusi di Indonesia tentang gereja dan ajaran, doktrin dan kepercayaan iman rasuli, mulai dari Gereja Reform Injil Indonesia yang tidak mau takluk, yang tidak takut diancam, yang tidak takut digeser oleh orang lain.